doesn't matter where I run, you're there for me. It doesn't matter what I've done, your love's for me. You wipe away the tears, you lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter when I fall, you cover me. You wipe away the tears, you lift me when I fall. My life is safe. Selamat hari Minggu, selamat datang kembali dalam ibadah online MBC Batam. Sebentar lagi kita akan memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya yang menguatkan iman kita. Namun sebelumnya mari kita semua satukan hati dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, Engkau memberikannya kepada kami untuk menikmatinya. Sekarang saatnya untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami memuliakan Engkau. Saya berdoa biarlah semua kami bersatu hati melalui ibadah online ini di rumah kami, di tempat kami, untuk meninggikan nama Yesus. Semua orang yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata domba, satu suara mengatakan keselamatan bagi hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul dari segenap suku dan bangsa, diri di hadapan, berdiri di hadapan takhta Anak Domba, satu suara mengatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya.
pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Selamat bagi Allah yang duduk bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian, kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Dia selamanya. Oh, kemuliaan bagi-Dia, kemuliaan bagi-Dia, kemuliaan bagi-Dia selamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Woo! Come on. Karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberianmu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Angkat suaramu, nyatalah karyamu di dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, oh kasih-Mu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Angkat suaramu, nyatalah karya-Mu, nyatalah karya-Mu di dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Nyanyikan sama-sama. Alive in
jemaat Tuhan tepuk tangan. Jesus we're alive. Jesus we're alive. Jesus we're alive. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Sungguh besar, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oh alive, Jesus we alive, Jesus we alive. Tuhan, semua karena anugerah-Mu kami ada sampai hari ini, hanya karena anugerah-Mu. Kasih Tuhan, anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Buatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercenganku dibuat-Mu kagum padamu. Ada hal di hidupku yang luput dari Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah
menyembahmu selalu, ku puji, ku sembah, tiada seperti. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu, namun kehendakmu. Oh, hidupku bagimu, kau indah mulia. Ku ingin hidupku menyenangkanmu, menyenangkanmu. Oh, mari sembah Tuhan. Haleluya. Angkat penyembah akan pujianmu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat anugerah. Terima kasih Yesus. Ya, segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang Mari jemaat Tuhan nyanyikan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala puji, segala
Kami sembah Engkau. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada, selamat bertemu kembali di dalam ibadah online MDC Batam. Sebelum kita melanjutkan belajar firman Tuhan, mari kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih. Hari ini kami diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan. Biar kami boleh mendengar dengan segenap hati pikiran kami, sehingga kami boleh menerima berkat yang dahsyat, yang luar biasa, melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Urapi Tuhan, baik saudara-saudari kami yang mendengar dimanapun mereka berada. Begitu juga hamba-Mu yang menyampaikan. Biar kebenaran Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saudara, seorang presiden yang bernama Ronald Reagan, maksud saya presiden yang ke-40 dari Amerika Serikat, satu kali dia mau mengadakan pertemuan dengan Mikhail Gorbachev, yaitu pemimpin dari Rusia, bicara tentang nuklir. Dan itu adalah pertemuan yang serius, pertemuan yang besar yang diadakan di Swiss. Dan pada waktu itu, Presiden Ronald Reagan tidak tinggal di hotel, tapi tinggal di rumah temannya. Di mana pada saat itu ada temannya kebetulan lagi liburan dan rumahnya tidak ada yang tinggal, maka Presiden Ronald Reagan nginap di situ. Dan di rumah itu, di salah satu kamar dari anak yang punya rumah, mempunyai ikan mas yang kecil saja. Dan ikan mas itu setiap pagi harus dikasih makan. Maka teman itu berpesan sama Presiden Ronald Reagan itu, biar dia memberikan makan kepada ikan mas yang kecil setiap pagi. Saudara, tiba saatnya, jadwalnya sudah sampai, maka Presiden Ronald Reagan mau ketemu dengan pemimpin Rusia itu, dan dia tinggal di Swiss itu, di rumah temannya itu. Setelah pertemuan, dia pulang, dia tidur, dan besok paginya dia mau melakukan apa yang temannya pesan, yaitu di salah satu kamar anaknya ada seekor ikan mas kecil dikasih makan. Saudara, waktu dia masuk ke kamar itu dan mau kasih makan pada ikan mas yang kecil itu, rupanya ikan mas itu mati. Maka Presiden Ronald Reagan itu langsung meminta orangnya pergi mencari ikan mas yang kecil yang mirip dengan yang punya anak dari rumah yang dia nginap itu.
Kemudian dia cari ikan mas yang kecil itu, yang mirip, dan taruh di situ yang hidup. Yang mati, biarlah mati. Saudara, kemudian dia lanjut ketemu dengan Michael Gorbachev, yaitu pemimpin dari Rusia. Mereka bicara tentang nuklir, dan kemudian setelah selesai, Ronald Reagan pulang, dan dia tulis kejadian mengenai ikan mas yang kecil yang meninggal itu, yang mati itu, kepada temannya. Saudara, di sini kita melihat bahwa seorang presiden yang terkenal, yang merupakan orang nomor satu di Amerika, yang merupakan negara yang besar, negara yang superpower ini, melakukan tanggung jawab yang cukup besar, yaitu bicara tentang nuklir dengan pemimpin Rusia. Tetapi dia juga melakukan tanggung jawab kepada temannya untuk mengawasi atau memberi makan kepada seekor ikan mas yang kecil. Saudara, di situ kita melihat dia sungguh-sungguh pemimpin yang bertanggung jawab. Karena orang yang bertanggung jawab pasti diseganin orang yang tanggung jawab disukai orang, dan orang yang bertanggung jawab, orang bangga terhadap dia. Salah satu teman saya sudah kerja puluhan tahun, dan dia habiskan uangnya untuk foya-foya dirinya sendiri. Tetapi ketika dia bertobat dan datang kepada Tuhan, dia terima gaji dia mulai kirim satu cek untuk orang tuanya. Di situ orang tuanya senang, di situ orang tuanya merasakan bahwa anak saya memperdulikan saya, anak saya sudah mau bertanggung jawab terhadap saya. Saudara, begitulah kalau kita melakukan tanggung jawab, maka orang senang, orang bangga terhadap kita. Saudara, mulai Januari, minggu pertama, kita bicara dengan tema Start with God, mulai dengan Tuhan. Ya. Dan di situ kita belajar sifat-sifat Tuhan yang menciptakan, yang maha kuasa, yang membuat segala perkara dengan baik, dengan benar. Dan minggu kedua, dalam Januari ini, kita bicara mengikuti cara Tuhan. Ya. Dan minggu lalu, yaitu minggu ketiga di bulan Januari ini, kita bicara voice of temptation, suara godaan. Suara godaan yang membuat manusia jatuh di dalam dosa. Solusinya bagaimana? Solusinya manusia harus belajar firman Tuhan. Sehingga tidak ditipu oleh iblis dengan menyuarakan suara-suara tipuan. Iblis selalu tipu manusia dengan membolak-balikkan firman Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah terlarang itu. Kalau kamu makan mati, maka iblis berkata, oh bukan, salah itu. Kamu tidak akan mati, tapi kamu akan seperti Tuhan. Itulah suara yang selalu digoda oleh iblis, dan dikatakan iblis dengan bolak-balikkan firman Tuhan, sehingga ketika kita tidak belajar kebenaran firman Tuhan yang baik, maka kita bisa ketipu dengan suara iblis dan kita bisa jatuh di dalam dosa. Ya. Dan minggu ini, minggu keempat, kita mau belajar tentang apa? Mari kita semua bersama-sama baca dulu
di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 15. Di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Saudara, ayat ketiga dalam pasal ayat 8 dalam pasal 3 Kejadian itu berkata demikian. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat ke-9 berkata, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Ayat 11 berkata demikian. Firman-Nya, maksudnya firman Tuhan, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ayat 12 berkata, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Ayat 13 berkata, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang berbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka ku makan. Ayat 14 berkata, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalan dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Ayat 15 berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, saya baca sekali lagi Kejadian pasal 3 ayat 15. Firman Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Maksudnya keturunan Adam dan keturunan ular. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, ayat ini adalah merupakan solusi Allah terhadap kejatuhan dosa manusia. Karena merupakan nubuat bahwa Tuhan Yesus akan mengalahkan iblis dan membebaskan manusia dari dosa. Jadi ini adalah nubuatan tentang pembebasan dosa manusia yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Solusi Allah terhadap dosa dan ketelanjangan manusia. Proto-evangelium, gelium atau janji keselamatan. Proto itu maksudnya pertama. Evangelium maksudnya Injil. Ya. Proto-evangelium maksudnya cikal bakal Injil yang disampaikan. Saudara, sang benih akan meremukkan kepala ular. Sang ular akan meremukkan tumit dari sang benih. Saudara, pengorbanan hewan untuk menutupi ketelanjangan manusia ditulis dalam Kejadian pasal 3 ayat 21. Saudara, di sini kita belajar
pribadi Allah yang satu lagi, yaitu Allah adalah Allah yang bertanggung jawab. Allah bertanggung jawab terhadap keputusan yang menciptakan manusia. Allah melakukan tanggung jawab itu secara teliti atau penuh perhatian pada manusia. Penuh perhatian pada manusia. Ya. Dan Allah bersedia membayar harga untuk keputusannya. Allah bertanggung jawab karena ia adalah pribadi yang peduli dan penuh kasih. Saudara, ini kelihatan dari Kejadian pasal 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Maksudnya di sini ada satu binatang yang dikorbankan. Ada satu binatang yang dikorbankan. Ada satu binatang yang dipotong sehingga kulitnya dipakai untuk dikenakan sebagai pakaian dari Adam dan Hawa. Ya. Jadi ada pengorbanan. Itulah kasih Tuhan yang memperdulikan Adam dan Hawa. Dia memotong satu binatang, jadikan kulitnya sebagai pakaian, dan dikenakan kepada mereka. Di dalam perjanjian baru, dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Saudara, pelajaran yang kita ambil dari kejadian yang kita baca tadi, di dalam beberapa hal yang kita baca awal, dari Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 15 dan ayat 21, berkata kepada kita bahwa Allah bertanggung jawab. Dan tanggung jawab itu melahirkan pengorbanan. Lihat. Dan tanggung jawab Allah itu melahirkan kasih. Sehingga dia harus mengorbankan anaknya satu-satunya kepada manusia untuk menebus dosa manusia. Ya. Itulah tanggung jawab yang dilahirkan. Dan yang tadi ayat 21 dikatakan Allah mengenakan kulit binatang itu kepada Adam dan Hawa. Itulah kepedulian Tuhan bagi kita manusia. Jadi kasih dari Allah tidak hanya memberi keselamatan kepada kita, tetapi keselamatan itu disertai dengan kepedulian Allah yang menuntun kita sehari demi hari. Yang memperhatikan kehidupan kita. Kehidupan yang membutuhkan sandang pangan untuk sehari-hari. Ya. Jadi bagi setiap orang yang boleh menerima kasih anugerah Tuhan, jangan khawatir, Tuhan pasti pelihara. Dalam Matius pasal 6 dikatakan, burung di udara dia pelihara. Apalagi kita manusia. Jadi saudara yang percaya pada Tuhan, jangan khawatir atas sandang pangan yang saudara perlukan. Tapi Tuhan pasti menyediakan bagi kita. Karena dari awalnya kita belajar bahwa Allah adalah Allah yang menciptakan segalanya untuk kita. Yang tidak ada menjadi ada. Amin, saudara. Ya.
Tanggung jawab Allah itu mengakibatkan adanya cinta. Cinta. Jadi seperti saya katakan, orang yang bertanggung jawab pasti dikasih orang. Pasti disukain orang. Ya. Kalau orang tua yang bertanggung jawab, pasti dihormati, disenangi, dikasih oleh anak-anaknya. Ya. Kalau anak-anak yang bertanggung jawab, belajar dengan baik, pasti dikasih orang tuanya dan disenangi orang tuanya. Saudara, tanggung jawab mengakibatkan bukan hanya adanya cinta, tapi adanya kepercayaan. Ya. Saudara, dalam Matius pasal 25 ada satu perumpamaan tentang seorang hamba yang mau pergi ke luar kota dan dia tinggalkan beberapa tugas bagi hamba-hambanya. Ya. Dan salah satu ayat di dalam Matius 25 ayat 21 dikatakan, karena hambanya setia dan bertanggung jawab dalam perkara kecil, maka akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar atau tanggung jawab besar. Jadi orang yang bertanggung jawab adalah orang yang mendapatkan percayaan dari orang lain. Seperti perumpamaan tentang hamba yang dipercaya oleh tuannya itu, yang di dalam Matius pasal 25. Saudara, sekali lagi saya berkata, kalau orang yang bertanggung jawab, pasti mereka akan mendapatkan kebanggaan dan kekaguman dari orang lain. Itulah pelajaran yang kita dapat dari tanggung jawab, dari sikap tanggung jawab. Saudara, sehingga kami sebagai hamba-hamba Tuhan sangat merindukan, sangat mengharapkan saudara bisa menjalani tahun 2021 ini dengan hidup yang bertanggung jawab, dengan tinggal dalam Tuhan Yesus Kristus. Maksudnya bagaimana? Hiduplah sebagai orang yang bertanggung jawab sebagaimana Allah Bapa yang bertanggung jawab bagi hidupmu. Ya. Mulailah bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan pada kita. Ya. Saudara, kita harus bertanggung jawab dengan waktu yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Berikan waktu untuk melakukan hal-hal yang bermakna. Banyak orang tidak bisa atur waktu sehingga bisa nonton sinetron berjam-jam tetapi lupa melakukan tugasnya. Anak-anak yang tidak bisa atur waktu, bisa main game sampai berjam-jam, tidak melakukan tugasnya, belajar dengan baik. Sehingga kita semua harus bertanggung jawab pada waktu yang Tuhan berikan. Bertanggung jawab pada apa? Berkat yang Tuhan berikan. Uang. Uang itu harus dipakai untuk hal-hal yang berguna dan hal-hal yang bertanggung jawab. Jadi saya kalau konseling pranikah, saya selalu menyampaikan uang itu, kalau seorang bapak mendapatkan uang atau seorang suami mendapatkan uang, mula-mula dia terima, dia harus ingat bagian Tuhan diberikan dan bagian keluarga dia wajib diberikan. Jangan begitu dapat terima gaji, makan-makan dulu, foya-foya dulu sama saudara, sama temannya. Nanti ujung-ujungnya tidak cukup untuk keluarga. Ataupun untuk diri sendiri. Jadi kita harus bertanggung jawab tentang keuangan yang kita terima dari Tuhan. Kita juga harus bertanggung jawab tentang kesehatan kita. Kalau jamnya tidur, kita harus tidur. Apalagi hari-hari ini, protokol kesehatan kita harus lakukan.
kemana-mana kita harus pakai masker, sering cuci tangan dan jaga jarak. Itulah tanggung jawab kita sebagai kesehatan. Tanggung jawab di dalam pekerjaan. Kita harus menyelesaikan pekerjaan dulu, baru ambil waktu untuk istirahat. Jangan kelewat istirahat terlalu lama dan tidak bekerja. Begitu juga pelayanan kita. Kita harus prioritaskan Tuhan, prioritaskan keluarga, prioritaskan pelayanan. Ya. Kalau orang yang diminta pelayanan, mengatakan sibuk terus, tidak ada waktu terus, itu orang yang kurang rohani. Itu orang yang lari dari tanggung jawab yang Tuhan mau berikan. Sesungguhnya Tuhan berikan tanggung jawab. Tuhan mau menajamkan dan mau membuat kita makin hari makin meningkat. Begitu juga tanggung jawab rumah tangga. Seperti saya katakan, saudara harus mengatur waktu, mengatur uang, mengatur diri untuk dibagikan pada keluarga. Tanggung jawab terhadap pendidikan. Apabila saudara seorang pemuda atau pemudi atau remaja, tanggung jawabmu adalah belajar yang baik. Sehingga saudara dapat pendidikan yang baik. Sehingga punya masa depan yang baik. Berbagai tanggung jawab yang sudah Tuhan karuniakan, Tuhan sudah berikan, kita harus lakukan. Tetapi bagaimana kita mampu hidup bertanggung jawab? Saudara, saya ingin bacakan beberapa ayat di dalam, dua ayat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5. Dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, kata Yesus, dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, kita bisa bertanggung jawab. Kita bisa melakukan tanggung jawab kita kalau kita melekat pada Tuhan. Karena sesungguhnya kita adalah manusia yang berdosa, yang suka berontak, suka melakukan hal yang jahat. Kalau kita bisa hidup bertanggung jawab, mengasihi orang lain, peduli ke orang lain. Semua ini adalah karena kasih anugerah Tuhan. Semua ini adalah kebaikan Tuhan. Ya. Sehingga kita harus tinggal di dalam Yesus. Sehingga kita bisa berbuah banyak. Ya. Dalam Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Kita selalu berpikir dan berandai-andai dan berperasaan, mampu nggak saya melakukan tanggung jawab saya? Bisa nggak saya melakukan tanggung jawab saya? Memang kadang-kadang melakukan tanggung jawab sulit. Apalagi seperti hari-hari ini, ada keadaan pandemik ini. Sangat sulit. Tetapi di dalam Tuhan kita boleh memperoleh kekuatan. Ada satu ayat terakhir lagi. Di mana ayat 5, Yohanes 15 ayat 7 berkata, jika kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Saudara, kadang-kadang kita mau melakukan tanggung jawab. Tetapi kita tidak mampu. Kita tidak bisa. Kita perlu kekuatan dari Allah. Sini firman Tuhan berkata, kalau kita di dalam Dia dan firman-Nya di dalam kita, maka mintalah apa saja Tuhan bisa berikan. Tuhan bisa berikan kekuatan, Tuhan bisa berikan sandang pangan dan segala kebutuhan kita ketika kita hidup di dalam Kristus dan hidup di dalam firman-Nya. Maka dari itu puji syukur kepada Tuhan. Gereja kita, GKPB, berikan sarana, yaitu ibadah harian. Dengan tuntunan ibadah harian, kita bisa melakukan firman Tuhan, kita bisa berdoa, dan kita bisa tinggal di dalam Kristus.
Sehingga kita ada kemampuan, kita ada kekuatan untuk melakukan tanggung jawab kita. Sekali lagi, Allah kita adalah Allah yang pribadi bertanggung jawab. Maka dari itu kita hidup sebagai anak-anak Tuhan harus bertanggung jawab dalam kehidupan kita ini. Dan kemampuannya, kekuatannya dari Tuhan sendiri. Sehingga kita harus hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Sehingga kita dapat berbuah banyak segala kebaikan, segala tanggung jawab kita dapat lakukan. Saya berdoa, saya berharap apapun masalah yang saudara hadapi pada hari-hari ini, apapun kesulitan saudara pada hari-hari ini, Tuhan beri kemampuan, Tuhan beri kekuatan untuk dapat menjalani hidup ini dengan bertanggung jawab, dengan melakukan hal yang peduli, hal yang mengasihi, seperti Tuhan mengasihi. Tuhan peduli kepada kita. Sehingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih. Hari ini kami boleh belajar bahwa Allah adalah Allah yang punya pribadi yang bertanggung jawab. Sehingga tolong kami, Roh Kudus memberi kekuatan, memberikan pimpinan-Mu, sehingga kami boleh melakukan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan tanggung jawab kami dalam kehidupan ini. Sehingga ketika kami mampu melakukan, kami cakap melakukan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer melalui nomor rekening yang sekarang tertera di layar monitor Anda, atau dapat scan QR code yang muncul juga di layar monitor Anda. Sebelum kita doa untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita memuji Tuhan sekali lagi. Sama-sama. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tuhan, pagi hari ini sebelum kami mengakhiri ibadah kami,
sebagai gerejamu, sehati kami berdoa bersama-sama untuk bangsa kami. Tuhan Yesus memberkati bangsa ini. Tolong bangsa kami, tolong pemerintahan kami. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu di mana mereka berada saat ini. Biarlah kasih dan anugerah-Mu atas mereka. Mereka yang susah Tuhan hibur mereka. Mereka sedang bergumul dengan pergumulan hidup mereka, Tuhan berikan kelegaan kepada mereka. Bapak Ibu dan saudara-saudari, mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuannya dengan Allah Roh Kudus. Semua berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita katakan amin. Sampai jumpa di ibadah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.